Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Gila Rizky, mahasiswa psikologi Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta. Baik, untuk kesempatan hari ini saya ingin menjawab beberapa penugasan terkait dengan mata kuliah sosiologi. Adapun soalnya yang pertama adalah, bagi kalian agen sosialisasi apa sajakah yang berpengaruh pada kepribadian kalian? Dan kenapa? Oke, baik, saya akan menjawabnya. Yang pertama, agen sosialisasi menurut saya adalah pihak-pihak yang melaksanakan sosialisasi. Jadi bagi saya yang berpengaruh itu ada 4. Yang pertama ada keluarga. Menurut saya keluarga adalah agen sosialisasi yang paling utama dan yang paling pertama bagi saya, karena dari keluarga lah yang mengajarkan saya untuk bersosialisasi, bagaimana caranya komunikasi dengan lingkungan di sekitar, dan itu memberikan pengaruh buat saya, dimana kehidupan di keluarga, di lingkungan pedesaan yang masih menjunjung tinggi nilai adat istiadat dan juga masih menjunjung tinggi rasa tolong menolong dan gotong royong, itu membentuk diri saya untuk lebih peduli dengan sekitar. Kemudian yang nomor 2 adalah pergaulan atau kelompok bermain. Nah, teman menurut saya sangat berpengaruh pada kepribadian saya dalam sosialisasi, karena dengan teman kita jadi lebih seperti tanpa ada batasan. Maksudnya karena teman satu frekuensi dan seumuran, jadi kita bisa lebih leluasa untuk berkomunikasi, untuk bergaul dan bersosialisasi. Dan juga teman memberikan pengaruh. Jadi ketika dalam pertemanan kita menjadi bisa saling toleransi, saling tolong menolong, dan juga kita bisa saling membaur dan membentuk sebuah komunitas yang kita sama-sama nyaman. Kemudian agen yang ketiga adalah media publik. Media publik di sini yang akan saya bahas adalah media sosial. Menurut saya media sosial sangat berpengaruh bagi kepribadian saya dalam bersosialisasi. Karena apa? Dengan media sosial membuat saya lebih leluasa dan membuat saya lebih untuk mengekspresikan diri saya dan lebih percaya diri. Dan secara tidak langsung media sosial membuat saya melatih saya untuk lebih percaya diri, mensyukuri apa yang saya punya, dan lebih mengetahui bagaimana karakteristik orang-orang di luar sana, karena cakupan di sosial media adalah lebih luas. Jadi saya bisa saling memahami dan bertoleransi dengan orang-orang di luar sana. Kemudian yang terakhir adalah pendidikan. Lingkungan pendidikan menurut saya juga berpengaruh terhadap kepribadian saya, di mana di sekolah atau di kampus itu membentuk pribadi saya, terutama untuk lebih berkomunikasi lebih baik dan juga bersosialisasi lebih baik, terutama bagaimana kita bersosialisasi kepada guru, dengan teman sebaya, dengan adik kelas, dengan adik tingkat dan kakak tingkat. Nah, itu semuanya diajarkan di sekolah, dan juga secara tidak langsung dari sekolah lah membentuk saya menjadi lebih berpikir kritis, dan ketika mendapatkan informasi apapun saya jadi lebih 2 kali atau melihat dari beberapa sudut pandang, tidak hanya melihat dari satu sudut pandang, karena di sekolah lingkungannya adalah lingkungan yang kritis. Jadi menurut saya itu. Kemudian soal yang kedua, bagaimana sih cara bersosialisasi yang positif di masyarakat? Nah, mengenai sosialisasi yang positif di masyarakat adalah, menurut saya kita perlu menyiapkan dari dalam diri saya sendiri. Yang pertama adalah harus percaya diri. Nah, percaya diri ini sangat penting, karena jika kita sudah merasa minder, merasa bahwa waduh saya bakalan gak dihargai nih di sosial, di masyarakat, jadi kita gimana mau bersosialisasi secara positif kalau saya aja nggak bisa nggak bisa percaya diri. Nah, jadi percaya diri itu penting. Yang kedua adalah positive thinking. Jadi kita selalu berpikiran positif dengan orang-orang yang berkomunikasi dengan kita. Contohnya gini, ketika kita mau sosialisasi atau mau berkumpul dengan orang, tiba-tiba tapi kita aduh nggak enak nih, ada si A, ada si B, pasti dia orangnya kayak gini, nanti apalah aku. Jadi jangan merasa kayak insecure gitu loh. Jadi ketika
dengan teman-teman yang seperti ini ya, kita harus mampu menyesuaikan diri. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua, lebih peka terhadap lingkungan sekitar. Jadi untuk membangun sosialisasi yang positif, kita harus lebih peka. Jadi ketika misalnya teman kita atau tetangga kita sedang berduka, kita harus peka. Jadi jangan seolah-olah kita seolah-olah kalau kita itu seperti tertawa di atas penderitaan orang lain. Jadi lebih peka dan lebih menunjukkan rasa empati kita. Nah, dengan kita peka terhadap keadaan sekitar, maka kondisi situasi yang ada di sosialisasi kita pun menjadi positif. Nah, kemudian adalah jangan ikut campur urusan orang lain. Nah, ini penting karena apa? Menurut saya ketika kita terlalu kepo dengan urusan orang sehingga kita menguli atau mencari tahu, dan apalagi kita ikut mencampur dan sok-sokan di dalamnya, maka lingkungan yang positif tidak akan terbentuk. Yang ada akan ada perpecahan, permusuhan dan lain sebagainya. Kemudian adalah kita harus mampu menjadi pendengar yang baik. Nah, ini juga penting. Dalam sebuah pergaulan, dalam sebuah sosialisasi perlu kita menjadi pendengar yang baik. Nah, ketika ada orang lain bercerita, kita harus bisa mendengarkan dengan baik. Nah, dengan itu maka kita menunjukkan rasa bahwa kita menghargai mereka, bahwa dalam pergaulan kita adalah pergaulan yang sehat dan positif. Nah, begitu. Kemudian kita juga harus mampu mengayomi. Selain kita berdamai dengan diri sendiri, kita juga harus mengayomi dengan orang lain yang ada di sekitar kita. Atau kita jangan egois lah. Nah, kita harus saling saling bahu membahu gitu. Jadi mengayomi ketika yang lain belum dapat. Katakanlah misalnya kita sedang di antrian, sebuah antrian, terus kok kita udah dapat, teman kita belum dapat. Nah, kita harus mampu mengayomi. Jadi kita mengupayakan bagaimana agar teman-teman kita mendapatkan semua gitu. Kemudian yang penting, ini juga penting karena sangat sensitif, yaitu terbiasa mengucapkan terima kasih, minta tolong dan mohon maaf. Karena dengan seperti itu kita mampu mengeluarkan energi yang positif dan meminimalisir terjadinya konflik. Nah, kemudian apa sih pesan orang terdekat terhadap saya? Nah, pesannya itu dari kedua orang tua dan juga orang terdekat. Tentunya pesannya antara lain seperti ini: jaga hubungan pertemanan dengan baik. Jangan hanya masalah sepele, pertemanan menjadi hancur. Kemudian jangan menyakiti, jaga ucapan, dan juga ketika kita minjam sesuatu atau kita berjanji harus ditepati. Ketika kita diajak jalan harus ditepati. Kemudian pesan yang lain juga jangan minderan. Kamu harus mampu mensyukuri apa yang Tuhan berikan kepadamu. Biarkan orang lain lebih tinggi dari kamu atau bahkan lebih rendah dari kamu, kamu harus tetap bersyukur. Jangan minder, jangan insecure bahwa kita itu sama di mata Tuhan, kita sama. Dan jangan tinggalkan ibadah kepada Tuhan. Itu sih pesan orang terdekat kepada saya. Oke, ketiga pertanyaan sudah saya jawab dan kurang lebihnya seperti itu. Intinya dalam bersosialisasi kita harus mampu menjadi diri kita sendiri dan jangan mengadu domba antar sesama. Itu saja. Terima kasih. Dengan saya Gila Rizky. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.